Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, sehingga masih bisa beraktivitas dengan lancar pada pagi hari ini. Di channel YouTube saya, yaitu Ibu Guru Ica, Come to Study Mathematical Logic. Jadi selamat datang untuk mempelajari tentang matematika logik yang membahas tentang pengertian logika, pernyataan, kalimat terbuka, dan nilai kebenaran. Bersama saya, Isabella Islami, di YouTube channel Ibu Guru Ica. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian logika. Jadi, definisi dari logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Logika matematika adalah sebuah cabang matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Secara matematis, logika dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi, logika matematis itu gabungan antara ilmu dari logika itu sendiri dan juga ilmu dari matematika. Sehingga dari dua ilmu tersebut yang disatukan kita bisa menganalisis nilai-nilai kebenaran, sehingga dari nilai-nilai kebenaran itu kita bisa menentukan sebuah keputusan. Kita bisa menentukan sebuah keputusan dalam suatu tindakan, dalam suatu hal, ataupun dalam tugas-tugas. Selanjutnya, pernyataan dan kalimat terbuka. Definisi dari pernyataan adalah suatu kalimat yang menerangkan, maksudnya menyatakan sesuatu yang hanya bernilai benar saja atau salah saja. Jadi pernyataan itu tidak bisa menyatakan bahwa kalimat tersebut itu mengandung dua makna yang benar dan makna yang salah. Hanya bisa salah satu saja. Kalau kalimat itu menyatakan benar, ya benar saja. Kalimat itu menyatakan salah, ya salah saja. Tetapi tidak bisa sekaligus benar dan salah. Selanjutnya, kalimat terbuka merupakan suatu bentuk kalimat, bukan pernyataan. Ingat, kalimat terbuka itu bukan sebuah dari pertanyaan. Itu bedanya. Kalau pernyataan itu kalimat yang bernilai benar, tapi kalau kalimat terbuka dia bukan sebuah pernyataan. Tetapi kalimat terbuka juga tidak dapat ditentukan kebenarannya. Nah, itu. Kalau pernyataan langsung to the point, ke nilai benar atau salah, tapi kalau kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Rata-rata kalimat terbuka itu mengandung peubah. Kalau kalimat terbuka itu mengandung peubah atau variabel, maka kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai pernyataan dengan cara mengganti peubah tersebut dengan nilai tertentu. Jadi ada proses penyelesaiannya kalau kalimat tersebut itu mengandung peubah atau variabel. Paham ya? Kalau tidak paham, silakan langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Oke? Selanjutnya, tentukan di antara kalimat berikut yang termasuk contoh pernyataan. Jadi kita membahas contohnya dulu. Tadi teorinya sudah, sekarang lanjut kita membahas tentang contohnya.
Yang A, Indonesia terletak di Asia Tenggara. Ini sebuah pernyataan. Pernyataannya benar atau salah? Benar, karena memang Indonesia berada di Asia Tenggara. Kenapa bisa dikatakan pernyataan? Karena tidak ada kalimat tanya di dalamnya. Hal ini hanya menunjukkan bahwa Indonesia berada di bagian Asia Tenggara. Itu termasuk pernyataan yang benar. Kemudian yang kedua, apakah Sulawesi berada di Indonesia? Jelas ini bukan kalimat pernyataan, tapi pertanyaan. Karena ada apakah. Kalau tidak ada apakah, maka kalimat ini menjadi sebuah pernyataan. Sulawesi berada di Indonesia. Ya, itu jadi sebuah pernyataan. Tapi karena ada apakah di sini, maka kalimat ini tidak bisa dinyatakan sebagai pernyataan. Kemudian yang ketiga, hasil dari perkalian aljabar 3x dikali 4 adalah 16. Hal ini sudah menunjukkan sebuah pernyataan. Karena ada yang menerangkan dari kalimat tersebut. Tetapi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Karena apa? Kita lihat prosesnya. Oke. 3x dikali 4 itu seharusnya 12x, bukan 16x. Ya. Maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba menentukan kalimat mana saja yang merupakan kalimat terbuka dan tentukan penyelesaiannya. Saya hanya memberikan 2 contoh supaya kalian semua paham ya. Yang pertama, 2x ditambah 5 sama dengan 11. X bernilai 3. Ini merupakan kalimat terbuka karena di dalam kalimat ini terdapat variabel. Sehingga kita harus menentukan cara penyelesaiannya. Kita lihat. 2x sama dengan 11. 5 positif berpindah ke arah kiri jadi negatif. 11 dikurang 5. X 11 dikurang 5 sama dengan 6. 2 melewati sama dengan, maka berubah menjadi bagi, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi X sama dengan 3. Maka kalimat terbuka tersebut adalah kalimat terbuka yang benar. Paham ya? Kemudian yang kedua, 3x kali 6y sama dengan 18xy. Oke, dan ternyata memang kalimat terbuka ini benar. Sekali lagi, kalimat terbuka ini dinyatakan kalimat terbuka karena terdapat variabel atau peubah di dalamnya, sehingga kita harus menyelesaikan dari peubah tersebut. Paham ya? Kita lanjut. Notasi dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Misal, pernyataan 18 dan 7 sama dengan 28, dan pernyataan kucing berkaki 4 dapat dinotasikan sebagai P dan Q. P dan Q. Jadi P itu adalah 18 dan 7, 18 ditambah 7 sama dengan 28. Q adalah kucing berkaki 4. Itu dua notasinya. Kemudian dari setiap pernyataan itu dapat bernilai benar dan dapat bernilai salah. Nilai kebenaran dari pernyataan dinotasikan dengan simbol tau. Ini namanya simbol tau. Jadi tau dari P adalah salah karena 18 ditambah 7 adalah 28. Salah. Seharusnya berapa? 25. Kemudian tau dari Ki adalah benar karena kucing memang berkaki
kaki 4. Anda yang kurang paham sampai di sini, insya Allah semuanya paham. Saya sengaja memberikan contoh yang cukup mudah untuk bisa dipahami oleh kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan tetap bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk seterusnya bagi kalian ya. Sebelum saya menutup, saya mempunyai uji kompetensi yang bisa Anda selesaikan, yang bisa kalian selesaikan di rumah masing-masing ketika kalian melihat tampilan ini. Nanti silahkan diselesaikan. Saya berharap dari uji kompetensi yang saya berikan ini, Anda benar-benar bisa memahami perbedaan dari pernyataan yang benar, pernyataan yang salah, notasi kebenaran, serta kalimat terbuka dan penyelesaiannya. Oke? Adapun saya membuat video ini sebagai tugas UTS dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Dan berikut adalah biografi pendidikan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdurrahman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menyaksikan video ini. Saya harap semua teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.